Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara tentang pengerjaan tugas mengenai praktikum PLC. Pertama-tama marilah kita buka program PLC terlebih dahulu. Biasa buat file baru menggunakan cp1l. Oke. Dan mulai merangkai tentang program yang saya buat. Kita simak video selanjutnya. Kita percepat. Kita kembali lagi ke program lattice diagram yang telah kita susun dari awal. Dari gambar tersebut atau tampilan ini kita dapat lihat menggunakan 3 buah inputan, yaitu 01, 00 dan 02. 01 itu adalah push button on, 02 adalah push button off, dan 02 maksudnya yang tadi 00 adalah push button off, yang 02 adalah push button bukan adalah sensor. Sensor ini bisa menggunakan inframerah atau menggunakan sensor lumen switch. Untuk program ini saya rancang untuk mengendalikan atau mengontrol proses pengepakan suatu makanan, atau bisa jadi makanan yang ditaruh di dalam kaleng. Nah, cara kerjanya sendiri adalah ketika kaleng yang sudah jadi itu menuju konveyor, yaitu konveyor ini, maka akan diangkut ketika mendeteksi sebuah sensor. Lah, sensor ini akan memasukkan inputan, kemudian kaleng tersebut akan masuk ke keranjang. Ketika kaleng tersebut masuk melewati sensor 2 sebanyak 5 kali, maka akan memicu konveyor 2 akan bekerja. Lah, begitu. Dan kembali lagi ke proses awal. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita mengeksekusi program dengan menekan tombol control switch W.
Anda bisa juga menggunakan di sini. Nah, kalau saya biasa menggunakan keyboard. Oke, langsung saja kita eksekusi menekan tombol push button on. Kita lepaskan. Di sini ada sebuah instruksi yaitu keep. Instruksi keep ini berfungsi untuk menjaga kondisi input agar berlogika satu. Berlogika satu artinya masih mengunci. Kita biasanya kan menggunakan or misalnya nih or 1000 ya, biasanya diletakkan ini, kita ganti menggunakan keep. Nah, untuk itu langsung ini kontak keep yaitu 01 otomatis akan menutup. Yang tadinya semula membuka, arus akan mengalir menuju ke output 1000 dan 1002 yang melewati counter NOT counter 001. Kemudian conveyor 1 akan berjalan dan berindikasi lampu hijau menyala. Ketika conveyor berjalan atau bekerja, maka dia akan mengangkut sebuah kaleng, satu kaleng makanan, dan membuatnya berjalan menuju ke proses selanjutnya. Dan ketika kaleng tersebut menyentuh atau mengenai sensor 2, maka sensor 2 tersebut akan bekerja, yaitu dengan indikator lampu kuning menyala. Saat itu juga sensor 02 ini akan memasukkan inputan ke counter yaitu penghitung, dan setelah melewatinya, kaleng melewati sensor 2 ini, maka akan kembali mati. Setelah itu kan kaleng tersebut datang lagi kena sensor, masuk keranjang. Nah, itu kan kalengnya di bawahnya ada keranjangnya untuk menempatkan kaleng. Ada datang lagi, satu masuk lepas, datang lagi masuk lepas, datang lagi masuk lepas. Lah, ketika kelima kali, nah ini counter akan bekerja dengan cara kontak C0001 ini akan menutup, sehingga output 1001 ini 1001, nah 100 01, nah 1000 jadi 10.001 ya, itulah akan bekerja. Ketika bekerja, maka akan berindikator lampu biru. Conveyor 2 ini berfungsi untuk mengangkut keranjang yang berisi 5 kaleng tersebut ke proses selanjutnya, itu menuju ujung, yang dimana di ujung tersebut sudah ada diumpamakan ada operator pengangkutnya, seperti itu gambarannya. Oke. Nah, ketika di waktu yang sama, maka timer ini juga akan bekerja. Kita ulangi lagi biar jelas. Oke. 1 2 3 4 5. Oke, langsung. Nah, ini timer bekerja dan akan mulai menghitung mundur. Nah, mulai menghitung mundur sampai 2 detik. Nah, ketika habis, maka kontak timer ini akan berfungsi. Nah, kontak ini akan berfungsi dan otomatis menyambung. Ketika nyambung, maka arus itu akan masuk ke counter. Nah, dimana pada kontak counter ini adalah preset yang berfungsi untuk mengembalikan posisi counter, gampangnya untuk ya mengoff-kan lah, kembali ke hitungan 0, dimana
posisi tersebut, maka kontak counternya akan kembali seperti semula, yang semula NO akan NO dan semula NC maka NC. Tuh, proses ini akan berulang-ulang secara terus menerus. Di sini ada yang bertanya-tanya, kok ada IL, ada ILC, fungsinya buat apa? Nah, ini fungsinya untuk menjalankan program di bawah di antara IL dan ILC ini. Apabila IL ini teraliri arus, maka program di bawahnya akan bekerja. Mengapa itu dapat bekerja? Oke, kita lagi kembali ke atas, yaitu dengan di sini ada conveyor 1, berarti ini kan NC, normally close. Ketika conveyor 1 bekerja, maka ini akan membuka sehingga arus tidak dapat masuk ke IL, yang mana membuat program di bawahnya ini tidak dapat dieksekusi atau bekerja. Nah, untuk mengerjakan program ini maka harus membuat ini nyambung atau kembali ke NC. Caranya ya seperti tadi, yaitu oke, ketika ini counter hidup, maka ini akan memutus conveyor 1 sehingga ini akan kembali seperti semula karena conveyor 1 ini akan mati, sehingga NO menutup dan program di bawahnya dapat dieksekusi. Begitu. Oke, cukup sekian masalah ladder diagram. Kita menuju ke bagian selanjutnya, yaitu kontrol HMI. Ya, kontrol HMI saya menggunakan simbol-simbol ini untuk off-nya, on-nya, sensor, conveyor 1, sensor, conveyor 2. Ini adalah gambaran ya conveyor bekerja, dan ini juga conveyor ini untuk lampu indikasinya saja. Kita langsung saja eksekusi. Oke, connect to PC, start. Kita tunggu beberapa waktu, nggak lama, kita tunggu, masih menunggu. Oke, dan akhirnya tampil juga. Kita dapat gini. Kenapa masih bekerja? Karena di program ini juga bekerja. Kita lihat, nah, program masih bekerja. Kita harus meng-off-kan terlebih dahulu. Bisa lewat sini atau lewat sana. Kita off-kan, yaitu mengaktifkan ini dan mereset. Nah, tadi mereset. Ini ada simbol kunci, kita hilangkan terlebih dahulu karena bila ada nanti di HMI nya tidak akan merespon, tetap mengunci, tidak bisa di otak-atik. Nah, gampangnya itu kita. Oke, kontrol K, salah kontrol L, menghilangkan L. Oke, nah sudah hilang, pastikan tidak ada kunci lagi. Oke, jika sudah, kembali ke HMI. Oke, langsung saja kita on kan ya, on kan conveyor 1 bekerja biasa, dan conveyor indikatornya juga bekerja. Ketika kaleng 1 melewati sensor, nah, akan menghitung, akan menimbulkan masukan, yaitu counter, dan membuat counter menghitung mundur. Oke, kaleng 2 sampai di
di sensor, nah mendeteksi lagi, nah dan seterusnya. Nah ini juga dapat dilihat indikator juga menyala ya. Oke, dan terakhir oke, maka sensor akan mendeteksi dan membuat counter bekerja dan membuat conveyor 2 bekerja. Setelah itu timer juga akan menghitung waktu ketika habis, maka akan kembali ke conveyor 1 bekerja. Nah, kita lupa untuk melihat conveyor 2 bekerja tidak, kita ulangi lagi. Oke, sensor 1 2, nah langsung 3 4. Nah ini conveyor 2 bekerja dengan biru tentunya. Nah ini indikatornya juga biru. Ketika timer habis, maka akan kembali ke conveyor 1 dan conveyor 2 otomatis akan mati. Indikator juga akan mati dan conveyor 1 akan kembali hidup. Oke, untuk mematikannya gampang, yaitu dengan cara kita tekan saja tombol off. Oke, tombol off lah, off sudah mati, maka program selesai. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Setelah kita membahas ladder diagram dan tampilan HMI, kita akan membahas diagram wiring. Diagram wiring adalah tata cara untuk pemasangan pada hardware PLC dengan menghubungkan input dan outputnya. Untuk bagian atas ini, bagian atas adalah terdapat kontak input dan perangkat inputan. Untuk sebelumnya, yang di tengah ini adalah gambar PLC sendiri. Oke, kita bahas inputannya. PLC CP1L ini di input atau disuplai oleh tegangan AC 220 volt dengan fasa dihubungkan dengan L1 dan netral dihubungkan dengan L2. Biasanya untuk bagian supply ini sudah ada simbolnya di PLC, dan untuk ini jangan sampai salah pemasangannya karena bisa mengakibatkan kerusakan pada PLC. Kemudian ada COM dan kontak 00, 01, 02 dan seterusnya adalah untuk inputannya. Untuk pemasangan inputan sendiri ini adalah bertipe active flow, di mana untuk COM itu disuplai oleh plus tegangan positif DC yang dikeluarkan oleh PLC sendiri, yaitu biasanya berkisaran tegangan 24 volt. Untuk tipe jenis PLC lain mungkin bisa menggunakan power supply DC tambahan jika tidak terdapat outputan DC dari PLC. Oke, kita selanjutnya. Dan active flow karena pada sisi inputan, yaitu kontak line dari inputan tersebut terhubung dengan negatif tegangan DC. Nah, bisa dilihat ini adalah kontak lainnya, dan sedangkan kontak yang satunya itu terhubung ke kontak PLC. Untuk off ini adalah ke kontak 00 dan untuk on adalah ke kontak 01, dan untuk sensor sendiri ada kontak 02. Untuk pemasangan 00, 01, 02 ini kita harus menyocokkan dengan bagian PLC tadi yang kita telah masukkan inputan cara pemrograman.
Kemudian kita beralih ke bagian output. Di bagian output ini juga terdapat power supply atau tegangan dari listrik PLN, yaitu tegangan AC 220 volt. Ini untuk menghidupkan seluruh atau semua beban atau output yang digunakan PLC ini, antara lain yaitu kontaktor 1, kontaktor 2. Kontaktor ini yang nanti akan dihubungkan dengan motor dan menggerakkan konveyor. Berikutnya adalah lampu hijau, lampu kuning, dan lampu biru. Juga seperti inputan untuk bagian output ini juga menggunakan sistem active flow, di mana COM itu mendapatkan sisi positif atau bisa fasa karena AC, dan sisi netralnya itu untuk kontak pada sisi output yang lain. Dan kontak satunya itu dihubungkan dengan kontak output PLC. Kita bisa lihat untuk kontaktor 1 adalah menghubungkan ke 00 dan kontaktor 2 menghubungkan ke 01, untuk lampu hijau itu ke 02 dan lampu kuning itu ke 03, lampu biru ke 04. Untuk pemasangannya juga sama, mengikuti program yang telah dibuat pada ladder diagram agar terjadi sinkron dan program dapat berjalan sesuai rencana kita atau tujuan sebenarnya program tersebut dibuat. Tambahan saja untuk supply pada sisi output, kita tidak harus menggunakan tegangan AC terus 220 volt. Kita bisa menggunakan tegangan sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh output. Bisa juga menggunakan tegangan DC, yaitu misal lampu DC, motor DC, atau yang lainnya. Kemudian pada pemasangan input atau output ini kan tadi ada istilah active flow, kemudian ada lagi istilah active high, dimana balikannya yang COM ini atau ini itu terhubung dengan sisi negatifnya, bukan dari fasa atau positif. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya tentang program PLC yang telah saya buat, mulai dari ladder diagram, tampilan HMI ataupun wiring diagram. Jika ada salah penjelasan atau kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.